Kerajaan Luwu adalah kerajaan pertama yang dikenal di Sulawesi Selatan. Tak heran, banyak teori yang beranggapan kalau kerajaan Luwu ini adalah nenek moyang dari peradaban dan kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu yang paling sering dikaitkan adalah peradaban suku Bugis itu sendiri. Terdapat sebuah kontroversi atau perdebatan di kalangan ilmuwan mengenai kapan masa dominasi kerajaan Luwu ini dimulai. Ada yang beranggapan bahwa masa kejayaan Luwu ini dimulai sejak abad ke-10. Dan ada juga yang beranggapan bahwa kerajaan Luwu mulai mengalami kejayaan di abad ke-9. Abad di mana lirik Lagaligo mulai dibuat. Luwu sendiri memang adalah kerajaan besar dulunya. Luwu dianggap sebagai kerajaan pertama yang berevolusi di Sulawesi Selatan. Meski begitu, sejarah terkait tentang kerajaan Luwu ini memang masih bisa dibilang terbatas. Tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana pusat dari kerajaan Luwu kuno ini. Ada yang menyebutkan bahwa pusatnya ada di daerah antara Pantai Wotu dan Malili. Serta ada pula yang menyebutkan bahwa pusat kerajaan Luwu dulunya berada di sekitar Sungai Cerekang. Salah satu alasannya adalah karena di Lagaligo terdapat sebuah istilah yang bernama Gunung Besi, yang dimana apabila kita melihat kondisi sekarang, memang daerah tersebut kaya akan besi atau nikel, dengan Malili sebagai pusatnya. Memang dulunya masyarakat kerap kali memperoleh besi di dekat Danau Matano. Keberadaan gunung besi di masa itu menjadikan Luwu mampu mengembangkan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain, utamanya dengan kerajaan di Pulau Jawa. Orang Jawa sendiri termasuk suka dengan besi dari Luwu, di mana besi tersebut banyak mengandung nikel yang baik untuk digunakan dalam membuat keris, sebuah senjata pusaka yang banyak digunakan oleh penduduk di Nusantara. Bahkan, sebuah teks dari kitab Nagakertagama menyebutkan bahwa Luwu adalah tanah jajahan Majapahit. Meski begitu, memang tidak diketahui secara pasti apakah Luwu benar adalah bawah Majapahit atau tidak. Satu hal yang pasti, kerajaan Luwu telah menemukan konsumen utama mereka pada waktu itu. Dengan lancarnya perdagangan nikel antara Luwu dan sejumlah kerajaan di Jawa, maka hal itu menjadikan kerajaan Luwu semakin maju kala itu. Selain itu, banyaknya inspirasi dari kerajaan Majapahit disinyalir juga turut membantu kerajaan Luwu untuk mampu mendominasi Sulawesi Selatan pada saat itu. Hubungan Luwu dengan kerajaan luar nyatanya tidak terbatas hanya sampai Jawa saja. Dalam kitab Lagaligo, kita tahu bersama bahwa Sauri Gading bersama krunya dulu berlayar ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Beberapa tempat tersebut antara lain Bima, Ternate, Aceh, Malaysia, Singapura, hingga pantai Coromandel di India. Meski begitu luas hubungan yang dibangun oleh kerajaan Luwu dengan kerajaan-kerajaan luar, namun sedikit sekali sumber tertulis yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menguak sejarah kerajaan Luwu ini. Satu-satunya sumber yang paling sering digunakan orang adalah pada naskah Lagaligo. Namun, sekalipun naskah ini punya nilai magis di dalamnya, namun untuk dijadikan sebagai sebuah patokan sejarah, memang masih agak meragukan, karena naskah Lagaligo lebih kepada berbentuk syair yang bermakna ambigu. Kerajaan Luwu diperkirakan mencapai puncak kejayaannya pada masa abad ke-10 hingga abad ke-16. Kata Luwu sendiri berasal dari kata Luwu, Luhu, dan Lu. Kata Luwu sendiri dapat bermakna bumi atau wilayah. Selain itu, kata Luwu juga disinyalir memiliki makna riulo yang diambil dari bahasa Bugis kuno yang berarti diulur lalu dihamparkan dan ditaburi dengan kekayaan alam yang melimpah. Kemudian disatukan kembali menjadi sebuah kerajaan pusaka. Pemaknaan ini dapat kita telusuri lebih lanjut pada epos Galigo yang menceritakan tentang awal mula diturunkannya Latoge atau Batara Guru. Latoge dianggap sebagai manusia pertama menurut mitologi masyarakat di Sulawesi Selatan. Dalam epos Galigo sendiri diceritakan bahwa ketika Batara Guru diturunkan melalui sebilah bambu, dia menghamparkan berbagai macam hadiah yang diberikan kepadanya oleh Patotoe, seperti
Taleting Empere, Siri Ataka, Teleka Araso, Wempong Mani, Bertih Kilat, Leteng Riuk, dan beras berwarna dari Sawang Kutu. Diceritakan bahwa dalam perjalanan turun ke bumi, Batara Guru melempar satu persatu hadiah tersebut, seperti Taleting Perek yang ketika dilemparkan berubah menjadi tanah yang luas, kemudian menjadi kampung-kampung, menjadi gunung, menjadi bukit, danau, sungai, dan lautan. Begitupun juga dengan hadiah-hadiah lainnya, seperti Siri Ataka yang di sebelah kanannya dan Telek Araso di sebelah kirinya, yang ketika dilemparkan kemudian menjelma menjadi hutan. Dan ketika Batara Guru kian dekat dengan bumi, dia melemparkan Wempong Mani, yang kemudian menjadi ular dan hewan-hewan lainnya. Batara Guru kemudian juga melemparkan Bertih Kilat, Leteng Riuk, dan beras berwarna, yang kemudian menjadi aneka macam burung. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa asal mula kata Luwu diambil dari dalam epos Galigo, yang di dalam kisahnya diceritakan tentang seorang Tomanurung, Datuk Luwu pertama, yakni Batara Guru, yang ketika turun ke bumi menghamparkan berbagai macam hadiah yang diberikan oleh Patotoe kepadanya. Hadiah tersebut ketika dihamparkan kemudian menjelma menjadi tanah, laut, gunung, hutan, dan hewan. Itulah mengapa Luwu dapat pula diartikan sebagai hamparan dan juga bumi, karena memang seperti itu cerita yang terdapat di dalam epos Galigo. Selain itu, terdapat pula beberapa pengungkapan mengenai entitas dari Luwu ini. Di antaranya, yang pertama, Tanah Rigella, Mairi Luwu, Lipuri Ongkori Sabang Paru, yang artinya Luwu adalah tanah yang dihampar, negeri pusaka di Sabang Paru. Yang kedua, Luwu Makkebetuwangi, Punai Usoro, Priyebarai, Makunrai, Madeceng Abatireng, Madeceng Ampe Napatumaningi, yang artinya Luwu diumpamakan sebagai wanita yang baik asal-usulnya, baik perangainya, dan patuh serta berbakti. Luwu dulunya adalah kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaannya sangat luas, sehingga pengaruhnya tiada tara. Namun, seiring berjalannya waktu, dominasi kerajaan Luwu semakin berkurang, dan pada akhirnya kerajaan Luwu semakin mengecil wilayah kekuasaannya. Di masa sekarang ini, wilayah Luwu telah dibagi ke dalam 3 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, serta kota Palopo. Nah, dikarenakan besarnya pengaruh kerajaan Luwu dulunya, maka sampai saat ini banyak orang di daerah Luwu yang tidak tahu mereka berasal dari suku mana, tidak tahu apa sukunya. Tentu, ini adalah hal yang menarik untuk dibahas. Saya sendiri sebagai salah satu warga Luwu juga mengalami hal itu. Saya bingung, sebenarnya saya ini suku apa? Apakah saya Bugis karena biasanya acara adat di daerah saya menggunakan adat Bugis? Atau apakah saya Toraja karena bahasa daerah di sini pakai bahasa Tae yang rada mirip dengan bahasa Toraja? Atau saya adalah suku Luwu? Lagian apakah Luwu itu adalah sebuah suku? Sayangnya, setelah saya mencari tahu tentang hal ini, saya menemukan fakta bahwa tidak ada yang namanya suku Luwu. Nyatanya yang ada hanyalah kerajaan Luwu. Adapun kerajaan Luwu adalah kerajaan yang di dalamnya terdapat orang dari berbagai macam suku yang berbeda-beda. Tapi dewasa ini masih banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai suku Luwu. Well, mari kita bahas saja satu persatu kemungkinan Luwu itu sukunya apa. Yang pertama, suku Bugis. Apabila kita membaca beberapa penelitian dan artikel di internet, maka banyak dari artikel itu akan mengatakan bahwa Luwu termasuk ke dalam kelompok suku Bugis.
mengingat dari budaya mereka yang rada mirip dengan suku Bugis. Contoh besarnya ada pada acara pernikahan, di mana orang Luwu banyak yang memakai adat Bugis. Selain itu, pakaian adatnya pun juga sama saja. Apabila kita melihat dari kisah-kisah zaman dulu, disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Luwu, yakni Raja Lasa Tumpugi, sejatinya memiliki hubungan darah dengan orang-orang Luwu. Dalam kisah Lagaligo, Sauri Gading menikahi anak dari Lasa Tumpugi dan melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya akan menjadi pemimpin di Semenanjung Sulawesi Selatan ini. Dari kisah ini, banyak orang berpendapat bahwa baik Luwu dan Bugis itu sebenarnya sama saja. Nenek moyang orang Bugis berasal dari Luwu, jadi Luwu sendiri juga adalah bagian dari Bugis. Makanya Luwu dikategorikan sebagai kerajaan bercorak Bugis, atau ada juga istilahnya Bugis kuno. Tapi benarkah demikian? Bukankah sastra Lagaligo masih kental dengan mitos-mitos? Apakah Luwu yang Bugis atau sebenarnya Bugislah yang Luwu? Yang kedua, Toraja. Tak dapat dipungkiri, orang Luwu memang lebih dekat ke Toraja ketimbang Bugis dari segi wilayahnya. Banyak yang berpendapat bahwa nenek moyang orang-orang Luwu dan bahkan di seluruh Sulawesi Selatan itu berasal dari Toraja. Apabila kita lihat dari segi bahasa yang dipakai di Luwu yakni bahasa Tae dan bahasa Toraja memiliki banyak sekali kemiripan. Hanya beberapa kosakata saja yang berbeda, begitupun dengan dialeknya. Jadi, tak dapat juga kita tepis kemungkinan bahwa Luwu itu sukunya adalah Toraja, mengingat bahasa Tae yang mirip dengan bahasa Toraja. Yang ketiga, suku Luwu. Benarkah suku Luwu itu juga ada? Sayangnya, hal ini juga masih belum bisa dibuktikan, karena data dan sumber sejarah yang ada sangat minim sekali. Tapi kalau kita berkaca dari pengertiannya, suku adalah golongan orang-orang dalam keluarga yang seturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang lebih besar. Maka mungkin saja Luwu adalah sebuah suku. Hanya saja bahasa kita terlalu mirip dengan Toraja dan budaya kita terlalu sama dengan Bugis. Jadinya agak aneh juga kalau menjadikan Luwu sebagai suatu suku. Yang keempat, jadi suku apa? Cara terbaik untuk mengetahui suku kita adalah dengan mencari tahu sendiri silsilah keturunan kita. Kita bisa menanyakan nenek atau orang tua kita tentang dari mana mereka dulunya berasal, dari daerah mana mereka dulunya berasal. Kalau keluarga kita banyak yang dari Bugis, maka jelas kita adalah suku Bugis. Kalau banyak yang dari Toraja, maka suku kita adalah suku Toraja. Dan berlaku pula untuk suku-suku lainnya. Saya sendiri, setelah bertanya hal itu ke orang tua saya mendapat jawaban bahwa kakek saya dulunya adalah orang Bone. Jadi bisa dibilang saya berasal dari suku Bugis. Meskipun kenyataannya, saya lebih mahir berbahasa Tae ketimbang berbahasa Bugis. Lagian, zaman sekarang, masalah suku ini sudah baku campur-campur memang. Jadi, bukan lagi hal yang wajar kalau ada orang yang punya suku lebih dari satu. Saya sendiri juga baru mendapati fakta bahwa ada keluarga saya yang berasal dari Toraja juga. Jadi bisa dibilang saya ini adalah Bugis Toraja, separuh Bugis separuh Toraja. Dan sebagai kesimpulan, Luwu adalah nama kerajaan dan bukan nama suku. Di kerajaan Luwu ada banyak suku. Yang paling dominan adalah suku Bugis dan Toraja. Pengaruh kerajaan Luwu kala itu cukup besar, sehingga mampu mengalahkan pengaruh suku Bugis ataupun Toraja. Maka tak heran, banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai suku Luwu. Meski begitu, dari acara adat memang Luwu cenderung ke Bugis, sedangkan dari bahasa Luwu cenderung ke Toraja. Jadinya agak rancu memang. Tapi zaman sekarang juga ada suku-suku lain yang menetap di Luwu. Jadi, Luwu bukan lagi soal Bugis atau Torajanya. Ya, Luwu itu nama kerajaan yang di dalamnya ada orang dari suku yang berbeda-beda. Jadi, orang asli Luwu itu suku apa? Silakan tanyakan ke orang tua dan nenek kalian masing-masing. Cari tahu silsilah keturunan kalian dari mana, maka itulah suku asli kalian.